Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah yang hidup, Allah yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali saat ini kami ada, kami hidup bernafas. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan kami percaya ada maksud Tuhan yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan lewatkan kesempatan anugerah Tuhan yang berharga. Karena begitu kesempatan itu lewat, maka kita tidak akan lagi punya kesempatan. Sepanjang waktu umur hidup kita di bumi ini, Tuhan memberikan kesempatan untuk kita meresponi anugerahnya. Dan Tuhan menanti-nanti untuk kita membuka hati baginya dengan penuh kerinduan. Ada orang yang suka menunda-nunda dan mengatakan nanti saja, tanpa menyadari bahwa waktu terus berjalan dan kairos Tuhan bisa berlalu bila tidak diresponi dengan sikap yang benar. Dalam Lukas 19 ayat 1 ini tertulis, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Yeriko merupakan kota yang temboknya pernah diruntuhkan saat bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan setelah mereka keluar dari Mesir. Yeriko menjadi tempat di mana Tuhan menunjukkan kuasa-Nya yang ajaib dalam meruntuhkan tembok-tembok penghalang. Dan di sini kita membaca dalam perjalanannya menuju Yerusalem, Tuhan Yesus melewati kota Yeriko ini. Dan disebutkan dalam ayat ini bahwa Ia berjalan terus melintasi kota itu. Tuhan tidak berdiam lama-lama di kota itu. Ia hanya transit dalam jangka waktu yang sebentar. Tapi kehadiran Tuhan Yesus yang sebentar itu tidak disia-siakan oleh Sakeus. Kesempatan berharga itu tidak dilewatkan olehnya. Ia berusaha untuk melihat siapa Yesus. Ia ingin mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan ia tidak menyangka bahwa perjumpaan itu lebih daripada apa yang ia sangka. Sebab itu menjadi perjumpaan yang mengubahkan hidupnya. Dan di sini kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, satu-satunya pribadi yang membuat Tuhan Yesus bertahan menginap di kota itu adalah Sakeus. Tuhan Yesus menumpang di rumah Sakeus. Sakeus sehari-harinya adalah seorang pemungut cukai dan ia tidak disukai oleh banyak orang. Tapi meskipun Sakeus memiliki reputasi yang buruk di mata orang, hatinya merindukan untuk berjumpa dengan Yesus. Ia tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Jadi ia melakukan segala yang ia bisa untuk melihat Tuhan Yesus. Masalah tubuh fisik yang menghalangi dia untuk melihat Tuhan tidak membuatnya menyerah begitu saja. Ia naik ke atas pohon ara agar bisa melihat Tuhan. Sebenarnya pejabat seperti Sakeus akan merasa malu untuk naik ke atas pohon. Tapi ia meninggalkan perasaan malunya itu demi berjumpa dengan Kristus. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita melalui ayat ini adalah jangan pernah lewatkan kesempatan untuk menerima anugerah kasih karunia Tuhan. Seperti Sakeus yang tidak melewatkan kesempatan yang berharga itu, kita hendaknya memiliki kepekaan untuk menggunakan kesempatan yang ada agar kita berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dibutuhkan keberanian dan kemauan untuk mengatasi hambatan dan mengambil tindakan nyata
untuk menjemput kesempatan yang berharga itu. Jangan biarkan ketakutan, keraguan, atau pandangan negatif orang lain, serta status jabatan sosial kita menghalangi kita untuk mengambil langkah iman untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita dari waktu ke waktu. Dalam Wahyu 3 ayat 20 di situ tertulis bahwa Tuhan berdiri di muka pintu hati kita. Dia mengetok dan menunggu kita untuk membuka hati bagi Tuhan. Mungkin selama ini kita masih hidup dalam dosa dan kita tidak menggunakan kesempatan untuk berubah dan bertobat. Mari saat ini gunakan kesempatan. Jangan lewatkan kairos Tuhan. Pertanyaan buat kita secara pribadi, maukah kita mengambil kesempatan yang berharga itu? Jangan biarkan anugerah keselamatan dari Tuhan lewat begitu saja. Jangan biarkan kairosnya berlalu dari hidup kita dan membuat kita menyesal di kemudian hari dalam keabadian. Kalau ada di antara saudara yang saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hatimu, percayalah kepadanya agar saudara selamat dan memiliki anugerah kehidupan yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang menjadi manusia untuk berkorban, mati di salib sebagai korban penebusan bagi segala dosaku dan memberikan aku anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Aku percaya Engkau telah bangkit, naik ke sorga, memerintah selamanya dan akan datang kembali di akhir zaman. Terimalah aku Tuhan sebagai anak-Mu dan pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis, serta setialah selalu sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Mengajar kami untuk tidak melewatkan kesempatan yang berharga, yaitu kairos yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau hidup dalam iman kepadamu. Kami mau meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Kami tidak mau melewatkan kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pimpin kami terus ya Roh Kudus, agar kami hidup dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam segala tugas pelayanan, dan semua yang Tuhan percayakan. Kami berdoa bagi yang sedang sakit dan sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan dan memberikan kesembuhan, pemulihan, serta jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami alami mujizat, kami alami pertolongan Tuhan, dan kami hidup senantiasa dalam kemenangan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.